Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana siswa-siswi SD Islam Az-Zuhra kelas 4. Kumaha damang, mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sehat walafiatnya. Patepang deui sareng Pak Hendi dina pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna dina dinten Salasa ieu urang diajar bahasa Sunda. Urang ayeuna tos asup kana bab 3 nyaeta silipika nyaah ka papada makhluk. Anu mingon kamari sadayana atos ngaregepkeun cerita-cerita dina wacana teks paguneman. Anu ayeuna urang ragap ku urang sadaya nyaeta anu bagian B, rarangken barung. Kaan, naon anu disebut rarangken barung teh? Mungkin dipayun dijelaskeun. Ayeuna saata acan asup kana materi pembahasan, urang ngadoa heula. Doa saata acan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu salajengna urang ngabahas tentang rarangken barung. Naon anu disebut rarangken barung teh? Cik ayeuna hidep dengu rangukeun, simak dengan baiknya. Pak Hendi bade ngajelaskeun saalit. Rarangken barung, kaan. Dalam bahasa Sunda, rarangken barung atau imbuhan gabung adalah imbuhan yang dipakai di awal atau di akhir kata dasar secara bersamaan. Jadi imbuhan ini adalah bunyi yang ditambahkan di awal, di tengah, atau di akhir. Namun, dalam rarangken barung ini yang akan kita jelaskan yaitu imbuhan atau bunyi tambahan di awal dan di akhir saja. Dan bunyi di awalnya itu ka dan di akhiran dengan huruf an. Jadi di tengah-tengahnya ada kecapoko ya, kecapoko. Nanti dicontohkan di depan. Nah, untuk mengetahuinya di sini ada ciri-ciri utama dari rarangken barung atau imbuhan gabung adalah cirinya ya. Apabila salah satu imbuhan awalan atau akhiran dihilangkan, maka kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau tidak mempunyai makna ya, tidak mempunyai arti. Di sini ada 3 ya. Yang pertama untuk rarangken barung, kecap barang, ada kecap pagawean, dan juga ada kecap sifat ya. Apa yang dimaksud dengan kecap barang? Yang berkaitan dengan kecap barang dalam rarangken barung kaan ya. Yang pertama adalah kecap asalnya, di situ ada endah ya, kecap asalnya endah. Ditambah rarangken barung atau imbuhan ka di awal dan an di akhir menjadi kecap kaendahan ya. Ingat, kecap asalnya endah ditambahkan dengan rarangken barung ka di awal dan an di akhir. Jadi kaendahan, artinya keindahan. Kemudian contoh yang kedua dalam kecap barang. Kecap asalnya yaitu camat ya, camat. Kemudian menggunakan rarangken barung ka di awal dan an di akhir. Kacamatan. Jadi kacamatan. Artinya apa? Kecamatan ya. Kecamatan ini adalah sebuah tempat, sebuah lokasi, maka dinamakan kecap barang.
Oke, paham sadayana? Oke. Kemudian yang kedua, kecap pagawean. Nih, perhatikan. Kecap awalnya itu kotor ya. Kemudian ditambahkan dengan rarangken barung atau imbuhan kaan, ka di awal dan an di akhir, menjadi ka kotoran ya. Jadi kakotoran. Ya. Kemudian yang kedua, kecap asalnya lapar. Kemudian dikasih atau ditambahkan bunyi imbuhan atau rarangken barung ka di awal dan an di akhir. Ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di kecap asalnya lapar ditambah imbuhan ka di awal dan an di akhir. Jadi kalaparan. Kelaparan artinya yaitu kelaparan. Ini semua nanti bisa membuat kalimat sederhana ya. Contoh kelaparan gimana membuat kalimatnya? Misalkan kalaparan anu burung eker kalaparan hayangeun dahar. Nah, itu kalimat sederhana ya. Jadi kecap pagawean. Kelaparan ini adalah kecap pagawean. Kemudian yang ketiga yaitu kecap sifat. Nah, selanjutnya dalam kecap sifat yaitu ada kecap asalnya bukti ya. Kemudian ditambahkan bunyi imbuhan ka di awal dan an di akhir. Jadi kabuktian. Dalam bahasa Indonesianya kebuktian. Ini juga bisa dijadikan membuat kalimat nantinya ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir dari masih kecap sifat yaitu kecap asalnya itu lepas. Lepas. Kemudian dikasih rarangken barung kaan, ka di awal dan an di akhir dari kata atau dari kecap lepas. Ka di awal, an di akhir. Ka lepasan. Kalepasan ya, kalepasan atau kebablasan atau kelebihan ya. Tuh, jadi rarangken barung atau imbuhan. Tadi apa imbuhan itu? Imbuhan itu adalah bunyi yang ditambahkan di awal kecap, di tengah kecap atau di akhir kecap atau kata ya. Seperti itu. Paham semuanya? Kalau paham, mari kita perhatikan di sini ada tugas buat kalian semua. Ya, di sini ada 16 kecap rundayan. Ada keendahan, keamanan, kenyataan, keperluan, kecamatan, kabupaten, jeung sajabana nepi ka 16. Nah, ayeuna naon anu disebut kecap rundayan teh anu terang? Nah, kecap rundayannya eta kecap asal anu ditambahan ku rarangken. Aya sawatara rupa rarangken nyaeta rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang, jeung rarangken barung. Hiji kecap asal lamun geus dirarangkenan atawa geus jadi kecap rundayan bisa ngahasilkeun sawatara rupa kecap anyar atawa kecap anu beda. Jadi kecap rundayan adalah kecap pokok, kecap asal yang ditambahkan bunyi di awal, di tengah, atau di akhir. Ya, seperti itu. Perhatikan lagi ya. Jadi nanti silahkan kalian salin ke buku tulis tugas bahasa Sunda ya, ditulis 1 sampai 16 ya. Nah, dicontohkan nomor 1 yaitu keendahan. Kecap rundayannya itu keendahan, artinya keindahan. Kecap rundayan keendahan ini mengandung rarangken barung di awal dan di akhir, yaitu ka dan an. Kemudian di kolom yang ketiga kecap asal. Nah,
kecap asal dari kaendahan itu yaitu endah ya. Kemudian kaendahan ini barang, pegawaian atau sifat ya. Kaendahan ini yaitu barang. Bisa kalian lihat contohnya ada di buku LKS ya. Silahkan dilihat. Halamannya di halaman 36. Ya, silahkan di situ lihat untuk mencari dari kecap perundaian ini termasuk barang, pegawaian atau sifat ya. Paham semuanya ya? Pengen diulang, kecap perundaiannya yaitu kaendahan. Kecap asal kaendahan itu adalah endah, memiliki rarangken barung atau bunyi awal ka dan bunyi akhir an. Nah, kata kaendahan, kecap kaendahan ini masuk kepada warna mana? Apa kaendahan ini termasuk barang? Apa kaendahan ini termasuk pegawaian? Apa kaendahan ini termasuk sifat? Ya, sama semuanya sampai 16. Silahkan dikerjakan di buku tulis bahasa Sunda dan hasilnya dikirimkan ke Pak Hendi. Itu saja yang dapat Pak Hendi sampaikan untuk pembelajaran bahasa Sunda kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan kalian dapat mengikutinya dengan baik. Selamat mengerjakan. Sekian dari Pak Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.